Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kurnia Dewi Nurfadilah selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis peningkatan jumlah kasus cybercrime di Indonesia pada era industri 4.0. Saya, Hania Ayu Fadila, bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri 1, dan rekan saya, Ririn Dwi Arianti sebagai pemateri 2, dan Liana Syifa Fauzia sebagai pemateri ketiga. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai presentasinya. Pendahuluan. Dalam era industri 4.0, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Namun, perkembangan teknologi ini juga membawa risiko seperti peningkatan jumlah kasus cybercrime di Indonesia. Kasus cybercrime semakin meningkat dan menjadi ancaman serius bagi individu, organisasi, dan sebuah negara. Dalam hal ini, penting untuk menganalisis dan memahami tren peningkatan kasus cybercrime di Indonesia pada era industri 4.0. Selanjutnya, apa itu cybercrime? Pengertian cybercrime. Menurut Organization of Europe Community Development, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Namun, secara umum, cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya atau media sosial yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan yang terhubung ke internet. Jenis-jenis cybercrime yang paling umum terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada pencurian identitas. Pencurian identitas terjadi ketika seseorang menggunakan informasi pengenal pribadi orang lain, seperti nama, nomor pengenal, atau nomor kartu kredit tanpa izin mereka untuk melakukan penipuan atau kejahatan lainnya. Yang kedua, ada penipuan online. Penipuan online adalah suatu bentuk kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatannya. Yang ketiga, ada serangan cyber. Serangan cyber merupakan upaya yang disengaja untuk mencuri, mengekspos, mengubah, melumpuhkan, atau menghancurkan data, aplikasi, atau aset lainnya melalui akses tidak sah ke jaringan sistem komputer atau perangkat digital. Yang keempat, ada penyebaran malware. Malware merupakan sebuah software yang dirancang dengan tujuan untuk membahayakan, menyuap, atau merusak sebuah komputer. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ririn Dwi Arianti selaku pemateri kedua. Terima kasih sebelumnya kepada Hani yang sebelumnya sudah memaparkan pada materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tingkatan ancaman cybercrime yang terus meningkat di Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan substansial, yaitu di mana jumlah kasus kejahatan cyber telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Dan yang kedua adalah kerentanan sistem infrastruktur dan komunikasi rentan terhadap serangan cyber. Dan yang ketiga adalah ancaman cybercrime dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat dan pemerintahan. Dan selanjutnya adalah faktor penyebab. Penyebab yang pertama adalah kelemahan keamanan, di mana itu kelemahan dalam infrastruktur keamanan seringkali dieksploitasi oleh penjahat cyber. Dan yang kedua adalah peningkatan teknologi. Kemajuan teknologi telah membuka peluang baru bagi pelaku kejahatan cyber. Dan yang ketiga adalah aspek sosial. Aspek sosial meliputi dari faktor sosial seperti ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran akan resiko cybercrime.
Selanjutnya adalah dampak dari sosial dan ekonomi, karena cybercrime pasti akan memberikan dampak sosial dan ekonomi di Indonesia. Di antaranya adalah dampak sosial. Semakin banyaknya korban cybercrime menyebabkan ketidakpercayaan, gangguan mental, dan hilangnya kepercayaan dalam melakukan aktivitas di dunia digital. Dan yang kedua adalah dampak ekonomi. Kerugian finansial akibat serangan cyber, biaya pemulihan, dan kehilangan data melumpuhkan perusahaan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Dan yang ketiga adalah dampak reputasi. Perusahaan yang menjadi korban serangan cyber menghadapi kerugian reputasi yang bisa mempengaruhi kepercayaan pelanggan dan hubungan bisnis di pasar yang kompetitif. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Liana Syifa Fauzia. Karena berhubung Liana Syifa Fauzia sedang sakit, maka akan ada video susulan untuk slide berikutnya. Terima kasih kepada Ibu Kurnia selaku dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.